Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-ilahul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Shadaqallahul azim. Ikhwatu fillah, para santri muallaf An-Naba Center Indonesia rahimakumullah. Pada hari ini kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan bermacam-macam kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Selawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan berkat perjuangan beliaulah kita ini dapat keluar dari alam kegelapan menuju alam yang penuh cahaya, yaitu cahaya al-Islam. Saudara-saudara, para santri muallaf An-Naba Center Indonesia yang saya banggakan. Kaifa halukum jami'? Alhamdulillah. Iya, sebagaimana biasanya kita setiap hari memberikan bimbingan agama kepada para santri sekalian. Hari ini saya akan menyampaikan kajian-kajian keislaman kepada kalian semua dengan mengambil tema pentingnya kita bersabar dalam beriman. Apa? Bersabar dalam beriman. Iya, bersabar dalam beriman. Alhamdulillah, kita ini dan kalian semua adalah hamba-hamba Allah yang telah dipilih. Karena kalian para muallaf, orang-orang yang baru memeluk agama Islam. Bagaimana rasanya kalian? Bersyukur apa tidak? Syukur. Beriman nikmat apa tidak? Nikmat. Alhamdulillah. Tapi kalian setelah mendapatkan hidayah memeluk agama Islam ini, kalian perlu waspada. Perlu apa? Waspada. Waspada. Apa yang perlu kita waspadai? Bahwa setelah kita beriman ini tidak boleh bersantai-santai. Tidak boleh berleha-leha. Kenapa? Ada konsekuensi dari iman. Apa? Ada konsekuensi dari iman. Dari iman. Apa itu? Bahwa setelah kita bersaksi Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita, dan agama Islam sebagai agama kita, maka setelah persaksian ini saudara-saudara semua harus bersiap-siap menghadapi cobaan atau ujian iman dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam Al-Quran yang telah saya bacakan tadi pada muqaddimah di atas, di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengaku-ngaku, saya telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala,
Buktinya saya telah masuk agama Islam dan saya sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa hum la yuftanun, padahal iman mereka belum diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Setiap seseorang apabila sudah berani mempersaksikan dirinya di hadapan Allah dan di hadapan manusia bahwa dia telah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada agamanya, maka yang bersangkutan harus bersiap-siap menghadapi ujian iman dari Allah Subhanahu wa taala. Bermacam-macam bentuk cobaan yang Allah berikan kepada kita. Umumnya para mu'allaf, ujian yang Allah berikan kepada mereka apa? Setelah masuk agama Islam itu biasanya cobaan yang mula-mula datang dari mana? Dari keluarga. Orang tua pasti marah, betul tak? Orang tua pasti mengusir kita dari rumah. Saudara-saudara pasti murka. Teman-teman kita yang lain pasti marah. Bahkan kalau kita bekerja, boleh jadi satu hari nanti kita akan di-PHK dari pekerjaan itu. Kenapa? Karena kita memilih pindah agama. Nah, bagaimana kita merespon ini? Maka saya katakan tadi dalam ayat itu, kita harus siap menanggung segala risiko dari keimanan kita. Betul apa tidak? Betul. Dan yang mengalami cobaan iman itu bukan cuma kita saja. Semua orang-orang beriman yang terdahulu juga diuji imannya oleh Allah. Allah sebutkan dalam ayat tadi, ayat ketiganya, walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina shadaku wala ya'lamannal kadzibin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala juga telah menguji imannya orang-orang yang beriman yang terdahulu sebelum kita. Ya, semua orang-orang beriman sebelum kita diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan boleh jadi ujian keimanan mereka lebih berat daripada kita. Mungkin antum semua ini belum ada yang sampai digorok lehernya kan? Belum ada ya? Belum ada mungkin di antara kalian yang sampai diseret di padang pasir. Belum ada ya? Coba baca dalam sejarah. Itu yang namanya tukang sisir istana Fir'aun. Namanya siapa? Masito. Masito tukang sisir istana Fir'aun. Gara-gara dia tidak percaya Fir'aun sebagai Tuhan, dia percaya Allah sebagai Tuhannya. Apa konsekuensinya? Itu ibu Masito ya diikat, kemudian dimasukkan ke penggorengan minyak yang begitu mendidih. Dia tewas menjadi syahid. Gara-gara apa? Mempertahankan iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Bilal bin Rabah. Setelah Bilal bin Rabah, dia orang negro, dulu budak, dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah dia beriman, mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia diseret di padang pasir. Diseret di padang pasir itu Bilal, sampai perutnya ditindih dengan batu yang besar. Mulutnya berucap apa? Ahad, ahad, ahad. Artinya apa? Biar sampai tetes darah yang penghabisan sekalipun, saya tetap beriman kepada Allah yang Esa. Wah, ini ujiannya berat. Ammar bin Yasir juga disiksa. Tapi mereka tidak bergeser keimanannya. Kenapa? Kita tidak perlu takut mati, betul nggak? Justru yang kita cari apa? Iskariman au mutsyahidan. Hidup mulia atau mati dengan cara yang syahid. Nah, Allahu Akbar. Hidup mulia atau mati syahid. Maka saudara-saudara sekalian, kalian setelah masuk agama Islam ini jangan berleha-leha, jangan bersantai-santai, siap-siap berwaspada. Karena sebentar lagi kalian akan menghadapi ujian keimanan itu. Tapi apabila kalian menghadapi ujian keimanan, kalian tidak perlu stres, kalian tidak perlu frustrasi. Percaya, ini semua datangnya dari Allah. Apa tujuan keimanan? Kata Allah, fala ya'lamannallahu alladzina shadaku wa la ya'lamannal kadzibin.
Tujuan daripada cobaan iman ini adalah supaya Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara kamu yang benar-benar beriman kepada Allah dan siapa di antara kamu yang dusta. Cuma sekedar mengaku-ngaku, baru dikasih cobaan sedikit saja dia sudah goyang imannya. Tidak boleh. Yakin? Yakin tak Islam yang benar? Yakin. Sama enggak Islam dengan Kristen? Tidak. Sama dengan Islam dengan agama lain? Tidak. Ada berapa agama yang benar? Satu. Hanya satu, yaitu agama Islam. Makanya kalian harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun cobaan yang kita alami, kita harus sabar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua yang kita terima ini sumbernya dari mana? Dari Allah. Dan akan kembali kepada siapa? Allah. Akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap hidup dalam iman? Siap. Siap menghadapi cobaan iman? Siap. Siap mati dalam membela iman? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Dari ini, saudara-saudara, kita harus semangat dalam beriman. Jadi apapun cobaan yang kita hadapi, jangan pernah goncang imannya. Demikian saja. Saudara-saudara, ya, motivasi sedikit dari saya supaya kalian para mu'allaf ini tabah, sabar, ya. Kalaupun nanti orang tua memaksa kalian untuk kembali murtad, wajib patuh tidak? Tidak. Kalian sebagai anak haram berbakti kepada orang tua yang orang tua itu menyuruh kalian murtad kembali. Allah katakan dalam Al-Quran surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu memaksa kalian untuk murtad ke agama sebelumnya, maka kamu sebagai anak tidak ada kewajiban untuk patuh kepada kedua orang tua itu. Bahkan kalian haram patuh kepada orang tua yang kafir. Tetapi dalam urusan kemanusiaan, kalian tetap wajib berbuat baik kepada orang tua. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi kalian para mu'allaf ini harus bisa membedakan kapan kita taat kepada orang tua dan dalam urusan apa kita taat kepada orang tua dan dalam urusan apa pula kita tidak boleh taat kepada orang tua. Saya ulangi, kita hanya wajib patuh kepada orang tua dalam urusan-urusan kemanusiaan. Tapi masalah akidah disuruh kita kembali ke agama lain, tidak boleh. Betul? Nah, yakin tak? Yakin. Kuat iman tak? Kuat. Maka sampai akhir hayat kita dalam keadaan apa? Muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati terkecuali dalam keadaan yang beragama Islam. Karena Rasul telah memberikan kita semacam hiburan. Orang beriman itu bahagia sekali. Kata Rasul apa? Man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadir rasula wajabat lahul jannah. Barang siapa yang ridho Allah sebagai Tuhannya, dia ridho Rasul sebagai nabinya, dia ridho Islam sebagai agamanya, maka kata Rasul wajabat lahul jannah, dia dijamin ke sorga. Jadi antum ini semua insya Allah dijamin ke surga apabila istiqamah dalam berislam, mentaati perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Sanggup? Sanggup. Baik, ini saja sedikit motivasi dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan sekali lagi berpegang teguhlah kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah goyah ketika kita menghadapi cobaan. Katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.